Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul syam, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah wa sadaqa rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwat iman, jamaah Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan Allah, insyaallah tepat sekali ya, waktu tidak terasa. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan waktu yang tepat ini, dan hari kemarin tidak akan berulang lagi. Oleh sebab itu bersyukur, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, dalam surah ketiga surat Ali Imran ayat yang ke-133 Allah berfirman, yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Ini perintah. Wa jannatin, dan surga arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ternyata Allah menggunakan bentuk jamak. Kalau satu sama, kalau jamak samawat. Di sini menggunakan arduha samawati wal ardh. Surga itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ke bagian kapling nanti di sana. Surga itu luas sekali dan bertingkat. Di sana Rasulullah SAW bersabda bahwa pintunya di surga itu ada 8 pintu gerbang. Kemudian di dalamnya setiap gedung rumah tentu ada pintunya, dan setiap orang yang akan memasuki surga itu melalui pintu masing-masing. Yang dimaksud masing-masing adalah sesuai dengan kapasitas amal yang dilakukannya. Ada yang disebut babus sholat, pintu sholat. Ini khusus untuk orang-orang yang bukan hanya melaksanakan sholat fardu, tetapi yang sunnahnya dikerjakan. Bukan hanya yang rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, tetapi juga yang nawafilnya dia kerjakan. Rasulullah SAW menjamin bahwa siapa yang bisa melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik qabliyah maupun ba'diyah, jumlahnya ada 12, maka Allah akan membangunkan rumah yang sangat mewah di surga 1-2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar.
Rasulullah bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba perhatikan, di dunia ini segala macam kekayaan ada. Kemungkinan yang paling kaya ini negara Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Kekayaan alam yang masih tersimpan, yang belum terlupa, ya, begitu luar biasanya. Arab Saudi terkenal dengan hasil minyaknya, dan Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya 2 rakaat salat sunnah fajar. Kenapa bisa begitu? Hadis ini sahih, benar, bahwa siapa yang bisa melaksanakan itu secara kontinu dan rutin, tentu Allah dan Rasulnya tidak akan ingkar janji, akan masuk surga dan akan disiapkan gedung istana yang sangat mewah dan lengkap dengan segala fasilitas. Masyaallah muslimin sholimin wa sholimat rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa diawali dengan maghfirah. Kalau sudah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, maka derajatnya meningkat akan menjadi orang yang bertakwa. Coba dilihat tadi, wasari ila maghfirah. Ampunan yang kita cari ampunan. Sementara Allah dan Rasulnya menjanjikan siang dan malam selama Ramadan ini Allah menjadikan ampunan atau mencurahkan ampunan kepada siapa? Nah, tentu saja di surat Al-Baqarah ayat 183 ujungnya itu la'allakum tattaqun. La'alla di dalam gramatika bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu itu disebut harfut tarodi. Apa itu harfut tarodi? La'alla atau la'allakum menunjukkan mudah-mudahan, semoga saja. Berarti tidak semua orang yang melaksanakan saum atau siam itu bisa meraih takwa, belum tentu, kecuali orang-orang yang serius. Jadi orang-orang yang benar-benar apa yang disampaikan Nabi tadi, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, bukan hanya atas dasar iman tetapi juga ihtisaban, penuh perhitungan. Yang dimaksud penuh perhitungan adalah ditingkatkan amal soleh. Yang biasa tidak sholat sunnah kerjakan sholat sunnah. Apalagi tadi yang muakkadah yang sangat ditekankan. 12 rakaat jumlahnya, 2 rakaat sebelum sholat sunnah, ditambah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, ditambah 2 rakaat sesudah sholat zuhur, ditambah 2 rakaat sesudah maghrib, ditambah 2 rakaat sesudah isya, jumlahnya 12. Kalau tidak bisa 12 cukup 10. Jadi yang sebelum zuhur 4 cukup 2 rakaat apabila waktunya tidak memungkinkan. Ini 2 hadis sahih bahwa hafidtu asra rakaatin. Kata Ibnu Umar, aku hafal ya dari Rasulullah, siapa yang bisa menjaga 10 rakaat salat sunnah rawatib tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dia dijamin masuk surga. Ada lagi sholat sunnah yang masuk kepada nawafil atau nafilah. Apa itu? Di antaranya yang Ramadan. Kalau di bulan Ramadan disebut tarawih atau qiyam Ramadan. Kalau kita tidur dulu itu disebut tahajud. Sebutan yang berbeda tetapi yang dimaksud ya, istilah ini perbedaannya sedikit. Kalau kita bisa tidur dulu kemudian bangun malam itu namanya tahajud. Kalau sebelum tidur kita kerjakan
namanya qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan qiyamul Ramadan atau lebih populer disebut tarawih. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menjadi orang yang bertakwa ini ada beberapa kriteria. Di antaranya surah Al-Imran menjelaskan alladzina yunfiquna amwalahum alladzina ida pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa itu dia berani menafkahkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sakit. Kalau orang berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang itu biasa, tapi dalam keadaan sulit dia masih bisa dan masih berani, maka luar biasa. Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah. Biasanya di bulan suci Ramadan di siang hari perut panas, lapar, haus mencekik kerongkongan, lapar melilit perut, itu bawaannya kadang emosi, marah di bawaannya, lapar, tapi harus ditahan, diusahakan ditahan, jangan sampai out of control, karena itu akan mengurangi nilai dan pahala dari ibadah saum kita sendiri. Wal afi alinas, yang keempat, memaafkan kesalahan manusia. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, baik kepada Allah maupun kepada sesama, baik secara vertikal maupun horizontal. Kadang kita punya masalah, maka orang yang baik adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan yang paling baik adalah orang yang pertama meminta maaf. Ini sulitnya di sini, oleh yang salah, bagaimana saya minta maaf? Kemudian lawannya juga begitu, dia yang salah, akhirnya sampai ke bawah mati. Bahaya kalau sampai ke bawah mati, dendam, marahan, padahal batasannya diberi waktu jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, jangan sampai lebih dari 3 hari, harus segera baikan, jangan marah berkepanjangan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mu'iddat lil muttaqin. Allah tutup ujung ayat ini, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di awal-awal surah Al-Baqarah apa saja kriteria orang yang bertakwa itu. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, 1, wa yuqimuna shalah, 2. Kemudian yang pertama beriman kepada yang gaib, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga membelanjakan hartanya lagi tadi. Memang orang yang bertakwa itu dia tidak merasa memiliki sepenuhnya apa yang dianugerahkan Allah berupa rezeki, maka dia mau berbagi. Di bulan Ramadan khususnya dan di bulan-bulan lain pada umumnya, Rasulullah sudah mencontohkan beliau itu orang yang sangat amat dermawan. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, beliau itu bagaikan angin sepoi-sepoi, di mana murahnya atau dermawannya melebihi di bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi bahwa tidak ada, jangan sampai kita tidak bersedekah. Tiada hari tanpa sedekah, walaupun hanya sebutir kurma. Man afdala shay'an kana lahu min siyami la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang memberikan bukaan di bulan Ramadan pada saat berbuka, maka dia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang diberi bukaan tadi dengan tidak mengurangi pahala itu. Jadi kalau ibu memberi bukaan untuk 5 orang, itu sudah dianggap puasa 6 hari. Oh bisa begitu? Tadi saja. Kalau memberi hari pertama memberi bukaan kepada 10 orang, dianggap sudah 11 harian berpuasa. Subhanallah. Tetapi bukan kemudian diartikan dengan saklek.
Kalau begitu saya siap aja ke Tanah Abang beli kurma lah 30 biji, ya kan, tiap hari saya mau keluarin 1 biji, minumnya gantian aja lah. Jangan sekalian bukan begitu. Itu minimalis, ya. Ya kan tidak ada juga ibu-ibu rajin sekali kan menyiapkan bukaan nasi kotak, ya. Bahkan bukaan-bukaan atau menu-menu lainnya, subhanallah, Allah akan melipat gandakan sebagai pahala. Kemudian juga Allah akan mencurahkan maghfirah, ampunan. Kalau sudah begitu jaminannya adalah surga. Sedikit lagi, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ada 6 kriteria. Yang keempat ini adalah orang-orang yang beriman, percaya sepenuhnya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga percaya kepada wahyu-wahyu terdahulu yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab penutup, kitab pelengkap, dan kitab yang menyempurnakan daripada wahyu-wahyu terdahulu atau kitab-kitab terdahulu. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin sepenuhnya bahwa hidup ini bukan berhenti sampai di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita yang disebut akhirat adalah akhir, artinya tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi hal-hal yang seperti di dunia ini. Di sana adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Sangat rugi manusia kalau tidak punya harapan dan cita-cita untuk meraih kehidupan akhirat. Karena akhirat adalah hakiki atau kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang sifatnya fata morgana seperti di dunia ini. Jamaah kaum muslimin, sahih muslimat, rahimakumullah, ini saja tausiah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus kita tingkatkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah sahur sampai tuntas. Jangan sampai mogok di jalan. Ini di mana-mana, ya, untuk malam keempat, kelima dan seterusnya masih mudah-mudahan bertahan. Jangan sampai tahun-tahun yang lalu biasa 10 hari terakhir sudah mulai maju sahnya. Maju sahnya bukan maju dalam pengertian bertambah, tapi justru berkurang. Jangan sampai, pertahankan. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dan saya tutup dengan doa. Kafaratun Nabi subhanahu wa ta'ala.